Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan di pertemuan kali ini lagi. Semoga kalian terhindar dari penyakit yang telah melanda bangsa kita ini. Untuk mengawali pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang didapat bisa bermanfaat untuk hari ini dan kedepannya. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, materi kita pada hari ini mengenai kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Di Indonesia memang terdapat banyak kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Akan tetapi kita hanya membahas tentang kerajaan besar yang sangat berpengaruh tentang perkembangan sejarah Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu atau dalam bahasa Cina ditulis Malayu merupakan sebuah nama kerajaan yang berada di Pulau Sumatera. Dari bukti dan keterangan yang disimpulkan dari prasasti dan berita dari Cina, keberadaan kerajaan yang mengalami naik turun ini dapat diketahui mulai pada abad ke-7. Kerajaan ini berada di Pulau Swasdipa atau Swarnabumi yang oleh para pendatang disebut sebagai Pulau Emas yang memiliki tambang emas, dan pada awalnya mempunyai kemampuan dalam mengontrol perdagangan di Selat Malaka sebelum direbut oleh Kerajaan Sriwijaya. Dari uraian Ai Tishing, jelas sekali bahwa Kerajaan Melayu terletak di selatan atau Tenggara Melayu. Hampir semua ahli sejarah sepakat bahwa negeri Melayu berlokasi di hulu sungai Batanghari, sebab pada alas arca Amoghapasa yang ditemukan di Padang Roco terdapat prasasti Baktiar 1208 yang menyebutkan bahwa arca ini merupakan hadiah dari Raja Kartanegara atau Singhasari kepada Raja Melayu. Yang kedua, Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga ini, temuan arkeologis dan catatan sejarah dari periode ini langka, dan lokasi persis ibu kota kerajaan ini tidak diketahui. Diperkirakan ada sesuatu tempat di antara Pekalongan dan Jepara saat ini, sebuah tempat bernama Kecamatan Keling ditemukan di pantai utara Kabupaten Jepara. Namun beberapa temuan arkeologis di dekat Kabupaten Pekalongan dan Batang menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan adalah pelabuhan kuno, menunjukkan bahwa Pekalongan mungkin merupakan nama yang diubah dari Pekalingan. Kalingan atau Kalingga ada antara abad ke-6 dan ke-7, dan itu adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha paling awal yang didirikan di Jawa Tengah. Catatan sejarah kerajaan ini tidak jelas, dan sebagian besar berasal dari sumber-sumber Tiongkok dan tradisi lokal yang ada di sana. Prasasti yang ditemukan atau peninggalannya pada Kerajaan Kalingga ini adalah yang pertama Prasasti Tukmars, dan yang kedua Prasasti Sojo Merto. Dan yang ketiga, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan Buddha yang bercorak maritim, yang mampu mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Kerajaan Sriwijaya memiliki hubungan yang erat dengan Jawa,
terutama karena relasi raja-raja yang berasal dari Jawa. Kemunculan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi sendiri masih menimbulkan sejumlah pertanyaan karena eksistensinya yang lebih lambat dibandingkan kota-kota di Asia Tenggara. Mengingat perdagangan antara Romawi, India, Cina telah berkembang pesat, sementara posisi Sriwijaya di pesisir Sumatera Timur merupakan bagian dari jalur utama tersebut. Sebagai kerajaan bercorak maritim, Sriwijaya menjalin hubungan baik dengan India dan Cina. Sriwijaya dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha di Nusantara. Kerajaan ini cukup sering mengirim perwakilan ke Kaisaran Cina sebagai bentuk tunduknya dan jaminan keamanan. Sriwijaya diduga menguasai wilayah hingga ke Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, bahkan ke Madagaskar. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan di sana. Selanjutnya, prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu prasasti Kadukan Bukit di Palembang. Beberapa prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya tersebut adalah: yang pertama, prasasti Kadukan Bukit; yang kedua, Talang Toa; yang ketiga, Telaga Batu; dan yang keempat, Kota Kapur; yang kelima, Karang Berahi. Mungkin penyampaian materi dari Bapak sampai di sini. Semoga bisa dipahami apa yang telah disampaikan oleh Bapak, dan semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.